Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kistos TV dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara TNG, tanya dan jawab seputar permasalahan fikih dan keumatan, bersama saya Erwin Hartman. Pertanyaan yang kami terima dari sahabat Kistos TV melalui alamat email kami seputar apa itu sholat duha, apa dan bagaimana hukum sholat duha. Insya Allah narasumber kita Haji Wawan Arwani LC akan memberikan jawabannya. Mari kita dengarkan penjelasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kistos TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita selalu dan senantiasa bersyukur atas karunia nikmat iman, atas karunia nikmat Islam, atas karunia nikmat kesehatan. Terkait dengan pertanyaan tentang sholat duha, bahwa sholat duha itu merupakan salah satu sholat yang 2 rakaatnya itu merupakan sedekah atas nikmat persendian yang Allah berikan kepada kita. Nggak bisa dibayangkan kalau persendian ini tidak bisa kita gerakkan, sulami. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat duha adalah as-salatu al-maf'ulatu fid duha, salat yang dikerjakan di waktu duha. Penamaan salat duha diambil dari waktu pelaksanaan sholatnya, yaitu sholat di waktu duha. Kapan kita melaksanakan sholat duha? Dimulai dari matahari bergerak hingga matahari tergelincir. Namun waktu yang utama untuk melaksanakan sholat duha yaitu ingda madha qaribun min rubu'il anhar, ketika siang seperempatnya sudah mulai bergerak, dihitung dari waktu subuh, waktu duha, waktu zuhur, dan waktu asar. Atau dalam bahasa hadis disebutkan iza ramadat al-fisalu minad duha, ketika anak-anak onta itu bergerak karena kepanasan. Sehingga ketika kita melaksanakan sholat duha, bagusnya saat matahari sudah mulai panas. Lalu bagaimana hukumnya sholat duha? Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam Mu'addilatuh menyebutkan al-mustahabbah ghairul muakkadah. Terlepas dari apakah sholat ini sunnah muakkadah atau ghairu muakkadah, yang pasti para ulama sepakat bahwa sholat duha merupakan sholat yang dianjurkan, sholat yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimalnya sholat duha itu adalah 2 rakaat, dan paling banyaknya menurut qaul mu'tamad adalah 8 rakaat, walaupun boleh kita menambah hingga 12 rakaat. Di dalam literatur kitab fikih bermazhab Syafi'i banyak diterangkan tentang bacaan yang diajarkan untuk kita baca ketika melaksanakan sholat duha, yaitu surat Asy-Syams, kemudian surah Ad-Duha, kemudian surah Al-Kafirun, kemudian surah Al-Ikhlas. Penerapannya adalah apabila kita melaksanakan sholat duha pada rakaat pertama di 2 rakaat
kita mengawali sholat duha, yaitu rakaat pertama membaca surat Asy-Syams, rakaat kedua membaca surah Al-Kafirun, kemudian pada 2 rakaat berikutnya, rakaat pertama kita membaca surat Ad-Duha, rakaat kedua kita membaca surah Al-Ikhlas, baru setelah itu sisanya kita membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Tentu bagaimana kalau kita membaca surah-surah yang lain? Tidak masalah, tentu tidak mengapa. Pemirsa sahabat TV Kistos yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat bagus, 6 rakaat juga tentu lebih bagus, 8 rakaat tentu hebat. Karena ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Karena ini tidak bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang sesungguhnya. Setelah itu kita berdoa. Kita bisa pilih dari doa-doa yang maksurat atau doa yang diajarkan dan dipopulerkan oleh ulama, seperti Allahumma inna duha ad-duhauka wal baha abahauka. Lalu kita berdoa, Allahumma bika usawilu wa bika uhawilu wa bika uqatilu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu kita membaca Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Pemirsa sahabat Kistos TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melaksanakan sholat duha tentu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya sholat ini merupakan sholat yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sampai beliau mengatakan, la ada'ahunna hatta amut. Aku tidak akan pernah meninggalkannya sampai aku meninggal dunia. Yaitu diantaranya adalah sholat duha. Sholat duha yang dikerjakan penuh dengan kesungguhan sampai kita harus berangkat ke masjid untuk semata-mata melaksanakan sholat ini, maka kita akan diberikan pahala senilai dengan pahala umroh. Tentu yang paling tingginya kalau dilaksanakan dengan maksimal, Allah insya Allah akan menyiapkan rumah kelak di surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak lalai, termasuk orang yang memberikan perhatian kepada sholat sunnah ini. Perhatian kita kepada sholat sunnah bukan berarti kita mengesampingkan sholat-sholat yang wajib. Yang wajib jelas adalah yang pertama, tapi sunnah-sunnah kelak akan menyempurnakan sholat wajib kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah jawaban atas pertanyaan seputar sholat duha. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui alamat di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali dalam acara TNG Kistos TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.